ketika mereka mau penelitian mungkin tentang diabetes, di situ udah ada spesifikasinya. Alhamdulillah Mas Burhan, kalau dibilang menguntungkan itu udah pasti, kita namanya usaha. Kalau nggak menguntungkan nggak mungkin kita jalanin. Sebelum pandemi itu kita bisa menyentuh di angka 100 juta per bulan. Iya. Wah, luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini kita berada di Ngargoyoso di kandang tikus yang luar biasa. Ini perkenalkan Mas Gino. Monggo kenalan Mas Gino. Halo Mas Burhan, teman-teman semua, perkenalkan saya Sugino. Saya owner dari CV Dunia Kaca atau saat ini dikenal dengan kemuning.co.id. Kami berlokasi di Dusun Kelampok, Desa Kemuning, Kecamatan Ngargoyoso, Kabupaten Karanganyar. Kenal Mas Burhan, Mas? Ya, kita sama Mas Burhan, alhamdulillah sama-sama diberi amanah di MPM Mas ya, dan sama-sama aktivis Muhammadiyah, jadi kita saling kenal Mas. Jelaskan Mas, MPM itu apa Mas? Majelis Pemberdayaan Masyarakat ya Mas ya. Iya, jadi sebenarnya sebelum saya gabung di MPM pun konsep kami juga hampir sama di tikus ini. Kami menerapkan social entrepreneur. Jadi dalam budidayanya ini kami membudidayakan masyarakat dalam pengembangannya. Nah, itu. Ya, ini luar biasa usaha dari Mas Gino ini. Kalau rata-rata kita budidaya ternak itu kambing, domba, sapi, atau burung. Nah, ini Mas Gino luar biasa, out of the box. Ini budidayanya tikus teman-teman semua. Ini bisa dilihat banyak sekali tikus di box-box ini, semuanya isinya tikus semuanya. Mas Gino ini gimana untuk memulai usaha tikus ini, dimulai sejak kapan? Terus kok bisa usaha tikus itu gimana? Ini kan hal yang di luar kebiasaan orang Karanganyar ini, Mas. Oh iya. Tikus kok diopeni, Mas? Nah, tikus kok diopeni ya? Terima kasih Mas Burhan. Sebenarnya kenapa saya memutuskan untuk ternak tikus? Karena dari segi basic kan saya sebenarnya orang farmasi Mas Burhan. Ketika saya dulu kuliah di farmasi di Jakarta, saya banyak menemukan masalah teman-teman penelitian. Itu mereka susah mendapatkan tikus yang terstandar untuk penelitian. Karena ketika kita ngomongin penelitian itu kan sebenarnya standar Mas. Mulai hewan ujinya, bahan bakunya dan sebagainya. Nah, karena itu menjadi kendala utama dalam bidang penelitian, makanya setelah lulus saya memutuskan 2017 saya pulang ke kampung, saya memulai tikus ini. Jadi saya mulai waktu itu sekitar bulan Agustus 2017. Nah, setelah saya mendapatkan indukan yang berkualitas bagus dari instansi tertentu, kemudian Indonesia determinasi Mas Burhan ke LIPI. Kalau sekarang berganti dengan BRIN. Itu saya determinasi jenisnya dan sebagainya. Ketika sudah mendapatkan sertifikatnya, kemudian baru saya budidayakan secara massal. Nah, alhamdulillah hari ini kita untuk tikus ada 2 jenis. Yang ini Wistar, yang ini SD atau Spradueli. Bedanya apa Mas ini, Mas? Ya, yang membedakan itu pertama lebih ke karakter Mas. Jadi fungsinya juga. Jadi kalau contoh mungkin kayak, coba dilihat Mas. Iya. Disut ini Mas Isnan. Ini yang jenis apa ini? Ya, ini jenis Wistar. Iya. Gak nyokot Mas? Enggak, jadi memang dia lebih jinak Mas Burhan. Ini yang jenis apa Mas? Ini Wistar. Cirinya apa? Cirinya Mas? Kalau Wistar itu dia secara postur dia lebih cenderung panjang, kemudian karakternya lebih jinak. Ya. Kemudian penggunaannya juga nanti untuk detail animalnya bisa dicek di web kami, itu ada detail semuanya di www.kemuning.co.id. Jadi situ peneliti ketika membutuhkan hewan uji sudah nggak bingung. Kami harus menentukan hewan apa, jenis penelitian A. Jadi ketika mereka mau penelitian mungkin tentang diabetes, di situ udah ada spesifikasinya. Cocoknya pakai hewan uji apa? Penggunaannya beda ya, berarti jenis ini ya. Iya benar. Yang satunya? Yang ini jenisnya SD atau Spradueli. Oh, ini lebih pendek, lebih bulat. Ya karakternya lebih agak agresif dikit, lebih aktif lah. Nah seperti itu. Nah ini. Harga berapa Mas satu ini Mas? Kalau untuk harga kita ada 3 jenis Mas tikus. Pertama untuk grade pertama itu berat 125 sampai 150 gram itu kita lepas dengan harga 85.000. Wah. Kemudian untuk berat 175 sampai 200 gram itu kita lepas dengan harga 105. Kemudian untuk berat khusus atau berat 250 gram itu kita lepas 150.000 per ekor.
Wah, luar biasa ya Itu tikus harganya untuk apa mas? mahal itu ya. Manfaatnya tikus itu apa? Iya. Jadi tikus ini untuk Mas, untuk riset. Iya, jadi contoh kayak dokter ya. Mungkin ada yang kayak dokter spesialis bedah mungkin ketika program spesialis mungkin untuk praktek bisa contoh untuk praktek bedah. Nanti kemudian kalau untuk farmasi biasanya lebih ke pengujian. Contoh mungkin kayak daun jambu biji. Daun jambu biji itu kan secara empiris dia bisa menyembuhkan orang diare. Itu kan secara empirisnya. Kemudian dibuktikan secara ilmiah dibuktikan. Jadi tikus nanti mungkin dibuat 3 kelompok. Kelompok pertama kelompok normal, kelompok ketiga itu yang mungkin yang dikasih ekstrak, kemudian kelompok ketiga itu yang dikasih obatnya. Nah nanti dibuat diare tikusnya sama tiga-tiganya ini dibuktikan. Tadi yang tikus pertama tadi kan normal, itu biasanya nggak dikasih apa-apa. Itu nanti dia berapa hari sembuhnya. Nah yang dikasih ekstrak tadi dia sembuh dalam berapa hari. Nanti perbandingannya dengan yang dikasih obat tadi. Seperti itu untuk pembuktian nih mas. Untuk pemirsa di rumah Mas, kalau ingin ternak tikus itu yang disiapkan apa saja? Saya lihat ini ada kotak-kotak gitu ya. Oh iya. Wadahnya, terus ada air minumnya juga nih. Kayak gimana Mas? Kalau ingin budidaya yang disiapkan apa aja Mas? Yang pertama kalau untuk ternak tikus, terutama khususnya untuk kebutuhan riset mas ya, itu memang yang pertama disiapkan adalah pengetahuan dulu mas, ilmunya dulu. Karena beda ketika ternak tikus hanya sekedar ternak untuk kebutuhan pakan reptil dengan ternak kebutuhan untuk riset. Perbedaannya apa? Ketika kita ternak untuk kebutuhan riset itu harus diperhatikan semuanya, mulai dari animal handlingnya, kemudian animal wear-nya. Jadi harus perhatikan kesehatan tikusnya. Karena itu nanti akan berpengaruh ke karakter tikusnya, kemudian juga ke kode etiknya itu nggak boleh dilanggar. Dia harus di tempat yang nyaman. Nah, setelah mungkin secara pemahaman sudah cukup, barulah mulai tempat. Untuk tempat diusahakan tempat yang dingin. Kalau untuk tempat yang panas dia kurang cocok. Makanya kalau untuk tempat yang panas mungkin teman-teman butuh pendingin tambahan. Nah, setelah mungkin teman-teman sudah menyiapkan tempat, untuk tempat pastikan dia mendapat pencahayaan yang cukup. Kemudian kalau malam juga gelap. Karena ingat tikus itu hewan nocturnal. Jadi malam hari harus gelap. Itu. Kemudian kalau sudah semuanya, kemudian pilih indukan yang bagus. Nah, karena untuk mendapatkan hasil breed yang bagus diperlukan indukan yang bagus tadi, Mas. Nah, kita terakhir ketika memang kebutuhan untuk riset dibutuhkan adalah dokumen. Nah, tadi perlu dilakukan dokumen, salah satunya dibentuk badan usaha dulu atau nanti melakukan sertifikasi galur dulu ke instansi terkait. Perawatannya mudah sulit ya mas? Sebenarnya kalau sudah di bidangnya bisa bilang mudah mas. Karena tikus iya, makannya cukup sekali sehari. Kemudian kalau minum, ini biasanya kita nggak menentu, kadang seminggu baru habis untuk minumnya. Untuk pakan sore hari. Kenapa sore? Kan tikus sebenarnya kan pagi itu kan tidur. Sore baru mulai aktif. Makanya kita ngasih makannya sore, jam-jam 5 baru kita pakan. Kemudian untuk pembersihan kandang itu cukup 3 hari sekali. Atau memang ketika habis diganti ternyata tempat minumnya bocor harus diganti. Tapi kalau enggak 3 hari sekali sudah cukup. Pembersihan itu meliputi apa mas? Kan itu Ya. pasir-pasir. Kalau kami untuk pembersihannya mas ini kan karena ini kan menggunakan alas kayu. Ya, kenapa alas kayu? Tujuannya kan untuk menyerap kencingnya. Itu lebih nyaman juga dibandingkan dengan sekam padi. Karena kalau sekam padi daya serapnya kurang. Nah itu yang dibersihkan kalau kami itu jadi kita ganti bak yang baru termasuk alas yang baru. Nanti biasanya alasan yang lama ini kita buang, nanti tempatnya kita cuci. Berapa minggu sekali? Kita 3 hari sekali mas. Oh 3 hari? Iya 3 hari sekali karena untuk menjaga kesehatan tikusnya. Kok nggak pakai pasir kayak kucing ini? Sebenarnya bisa mas kalau mau pakai pasir, tapi kan kosnya lebih mahal. Ditambah kan kalau pakai kayu dia lebih hangat untuk tidurnya. Kemudian daya sarafnya lebih cepat. Nah itu sih mas. Kalau buat skala usaha minimal ternak berapa ekor Mas Gino? Pengalaman yang kemarin. Nah pengalaman kami gini mas, sebenarnya susah gampang untuk nebaknya. Sebelum pandemi itu kan beberapa lab operasionalnya kan 100%. Kebutuhan itu sangat tinggi, per bulan itu sampai 2000 ekor tikus. Nah makanya balik lagi, kalau kita mau skala besar pun juga pasar masih terbuka lebar. Sedikit pun juga sama aja. Jadi intinya tergantung kapasitas kita aja mas. Dilihat kemampuan kita. Mau kita mau ternak 1000 indukan, 100 indukan itu pasar masih terbuka lebar hari ini. Kalau biaya untuk perawatan dan lain-lain
Katakanlah dari segi usaha kan dari pakan, perawatan, terus ya tempat dan sebagainya itu menguntungkan nggak Mas dari sisi usahanya? Alhamdulillah Mas Burhan, kalau dibilang menguntungkan itu udah pasti, itu namanya usaha. Kalau nggak menguntungkan nggak mungkin kita jalanin. Alhamdulillah, buktinya apa? Kami sudah hampir 5 tahun, malah lebih 5 tahun kita udah survive tadi. Bahkan ketika pandemi, ketika banyak usaha yang tidak bisa bangkit lagi, kita walaupun dengan merangkak lagi, kita masih bisa bangkit lagi Mas Burhan. Omset tertinggi Mas yang pernah dicapai dari ternaknya Mas Gino ini berapa per bulan tertinggi dulu? Kita sebelum pandemi itu kita bisa menyentuh di angka 100. 100 juta per bulan? Iya. Wah luar biasa. Lebih gaji PNS Mas Gino ini. Enggak, tapi kan ada operasional Mas Burhan. Iya. Iya. Biasanya yang konsumsi ini siapa Mas? Banyak Mas. Konsumennya ya? Iya, kita konsumen hari ini kebanyakan dari justru luar kota. Kayak kita dari instansi dari UI, mulai dari farmasinya maupun dari kedokterannya. Termasuk itu untuk instansi pendidikan kayak dari UHAMKA juga farmasinya maupun kedokteran. Kalau untuk Solo itu biasanya dari UNS, UMS. Intinya mahasiswa kedokteran, mahasiswa farmasi, instansi riset kayak Litbangkes, kemudian perusahaan-perusahaan riset itu juga membutuhkan Mas. Terus aku sing jadi bingungnya ini Mas, kan beli tikus terus packingnya gimana Mas? Iya, kita untuk packingnya Mas ada standarnya khusus. Jadi nanti kalau untuk skala kecil, biasanya kan penelitian itu menggunakan pendahuluan. Paling hanya 5 ekor, 3 ekor. Kita kirim dengan keranjang buah kelengkeng. Nanti kita lapisi dengan ram, biar nggak digigitin. Tetapi kalau untuk pas skala besarnya, minimal 30 ekor, kita ada packing khususnya dari kayu dan ram gitu. Jadi aman untuk packing. Misal konsumennya dari Surakarta itu ke sini langsung beli nggak apa-apa Mas? Nggak apa-apa Mas. Beberapa customer kita ada yang kesini langsung. Bahkan kemarin dari Jakarta, waktu pandemi itu dari farmasi Pancasila, Jakarta itu datang sini langsung. Terakhir itu dari Invilab Jakarta, itu datang sini langsung. Bahkan yang datang langsung itu dokter hewannya, penelitinya, itu langsung ke sini langsung. Mas Gino ini buka kemitraan nggak buat peternak-peternak Iya. di sekitaran Karanganyar sini? Oke Mas Burhan, kalau untuk kemitraan tentu saja, karena kalau kami tangan sendiri juga udah nggak mampu Mas Burhan, karena permintaan cukup besar, makanya selama ini kami membuat kemitraan atau plasma bahasanya. Jadi selain kita produksi sendiri, kita juga ada plasma binaan, tapi tentunya dengan prosedur dan SOP dari kita. Syaratnya apa Mas kalau ingin gabung di kemitraannya Mas Gino? Yang pertama punya komitmen dulu Mas Burhan, karena tadi kebanyakan orang itu kan nggak sabar, karena yang kita pikirin kan cuma asalkan dikawinkan hamil. Kalau itu juga seperti itu. Kadang kalau pas stres itu walaupun kita ngawinkan banyak itu nggak hamil. Nah makanya yang penting komitmen dulu. Setelah komitmen ya tadi siapkan tempat tadi. Kalau untuk modal itu kan sesuai dengan budget aja. Bisa dimulai dengan mungkin 2 juta, cuma berapa ekor dulu. Nanti ketika memang sudah punya ilmunya tinggal dikembangkan. Atau mungkin ketika memang tempatnya sudah memadai tinggal dibesarkan tadi. Untuk pasar Mas Gino siap menerimanya berarti ya dengan Siap Mas Burhan. Jadi kita memang ada kemitraan. Biasanya mitra kita kayak yang sudah ini, yang sudah berjalan ini, mitra kita yang breeding, kita juga yang nampung. Kandang kawinnya bunyi Mas? Ya, Kandang kawinnya kalau kita ada 2 Mas. Jadi kadang-kadang ada kandang satunya. bukan di sini. Enggak lagi. yang dekat rumah itu. Iya, salah satunya. Jadi kenapa dipisahkan? Karena kalau kandang kawin, mohon maaf, tidak semua orang kita izinkan masuk karena untuk mengurangi risiko stres. Karena tikus ketika stres tadi salah satunya risikonya susah hamil. Nah, kalau yang di sini tuh semua yang emang sudah siap jual. Sama kayak manusia ya? Iya, Mas. Iya. Jadi maksudnya kalau ditanyain terus kapan hamil tambah stres, tambah susah. Malah nggak ambil ya. Iya. Iya. Bunuh diri Mas. Nah ini banyak kandang yang masih kosong itu rencana apa baru aja dibeli? Ini bukan. Ini memang sebagian baru habis dikirim. Habis dikirim, ini lagi kita siapkan lagi karena nanti kurang lebih seminggu lagi kita udah panen lagi, nanti diisi lagi. Jadi memang ini kosong karena habis kita kirim. Tadi kita kemarin kirim ke Kalimantan sama Kalimantannya 2, ke Samarinda sama ke Balikpapan. Oke, terakhir Mas Gino. Iya.
pesan-pesan buat generasi muda Indonesia khususnya untuk bidang pertanian peternakan biar bisa termotivasi seperti Mas Gino. Seperti apa pesan-pesan dari Mas Gino, monggo? Sebelum itu ngapa kok usaha tikus Mas? Apa karena jurusannya sebelum kasih pesan dan pesan? Ya, kalau pertama kenapa ngambil tikus Mas tadi? Nyari yang aneh Mas. Yang kira-kira emang nggak banyak diminatin orang. Karena semakin sedikit peminatnya, berarti kan semakin besar peluangnya. Nah, pesan-pesan saya intinya ya tetap fokusin satu bidang, lakukan terus inovasi, apapun yang terjadi tetap gas. Pokoknya nggak ada yang instan Mas. Mie instan perlu dimasak, masuk sukses nggak perlu waktu. Oke, terima kasih Mas Gino. Semuanya nggak ada yang instan, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.